Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang RESTful API. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengenalan RESTful API. Saya mulai ya. Oke, sebenarnya ini adalah materi yang sudah pernah saya buat di channel YouTube saya, cuma nggak ada yang lihat kan. Jadi ini RESTful API kita akan bahas dulu dikit tentang RESTful API, kemudian kita bakal ngelakuin praktikum. Kita akan melakukan praktikum mulai dari awal. Jadi nanti ya database saya bakalan saya hapus ya. Oke, saya mulai. Oke, RESTful API. Jadi agenda kita adalah yang pertama adalah pengantar tentang RESTful API. Pentingnya RESTful API dalam pengembangan sistem atau aplikasi web. Oke, kita mulai. Apa itu RESTful API? Nah, RESTful API itu adalah pendekatan yang populer dalam mengembangkan aplikasi web dalam arsitektur yang mengizinkan komunikasi dan pertukaran data antara aplikasi yang berbeda melalui internet. Konsep dasar REST, konsep dasar RESTful API itu adalah REST. Jadi representational state transfer. Resource atau sumber daya itu bisa berupa data, objek, atau informasi. Dan dia itu memiliki URI, Uniform Resource Identifier, yang unik. Ini nantinya yang akan kita akses melalui API. URI yang digunakan untuk identifikasi dalam permintaan HTTP. Oke, lanjut. Konsep konsep HTTP itu ya sama sih seperti yang kita ketahui. Ada get, post, put, sama delete. Nah, get itu untuk membaca atau retrieve informasi dari sumber daya, push untuk membuat sumber daya baru, put untuk memperbarui sumber daya yang ada, delete untuk menghapus sumber daya atau database ya. Jadi saya dari tadi itu ngomong sumber daya itu artinya apa? Itu database ya. Oke, kita lanjut. Nah, REST API itu adalah stateless ya, tanpa status. Yang berarti setiap permintaan yang dikirim ke server harus mengandung informasi yang terperlukan. Server tidak menyimpan informasi, sehingga setiap permintaan adalah mandiri ya. Representasional. Representasi sumber daya dalam API memiliki beberapa representasi, bisa berupa XML, JSON, HTML, atau format lain. Klien dapat meminta representasi sesuai kebutuhan. Oke, lanjut. Untuk pentingnya RESTful API, detailnya nggak bakal saya bahas ya. Oke, nah, konsep kita itu nanti kayak gini. Ada create, read, update, sama delete. Tapi metode yang kita pakai itu untuk update sama delete kita pakai post ya. Read pakai get, create pakai post. Jadi create pakai post, update pakai post, delete pakai post. Untuk strukturnya seperti ini ya. Strukturnya kan ada tambah buku, masukkan informasi buku, terus kemudian submit. Jadi nanti bukunya akan tercreate atau tertambah ya. Read digunakan untuk melihat informasi buku. Edit digunakan untuk merubah. Prosesnya sama seperti create, cuma ini lebih simpel aja. Jadi edit book information. Ini kan create. Jadi update itu nggak bakalan ngelakuin proses pembuatan, tapi dia akan ngedit buku. Terus kemudian delete. Delete seperti biasa ya, hapus buku. Kalau sudah dia akan terhapus. Update kalau sudah dia akan terupdate. Oke. Tanya selesai sampai sini.
untuk pembahasan pengenalan RESTful API. Oke, kita akan lanjut ke proses ini ya. Pertemuan 7 get data. Jadi di sini saya akan ngelakuin proses dari awal ya. Jadi nanti saya akan mulai ngoding dari awal ya. Saya nanti akan buat lagi file baru. Oh, enggak, bukan file ya, folder baru yang namanya ini REST API book self level 1. Oke, saya nyalakan dulu ya exam saya. Oke, sudah nyala. Oke, kita akan mulai pembahasan modul praktikum part 1 ya, ngambil data atau read data book self. Langkah pertama pendahuluan. Seperti biasa, kita akan mengenal dulu materinya. Materinya ini adalah get data. Get data digunakan untuk membaca atau mengambil database. Ya. Mengambil daftar buku atau detail buku tertentu. Oke. Harapannya kita harapannya adalah kita dapat membuat sebuah sistem yang seperti ini ya harapannya, tapi bukan tampilannya ya, tapi kita masuk ke proses respon di belakang layar ya. Kalau ini kan tampilan, kita nggak bakalan belajar tampilannya ya. Oke, kita lanjut ya. Langkah 2, menyiapkan database dan lakukan import kode SQL ke PHP MyAdmin. Oke, saya buka. Localhost PHP MyAdmin. Oke, tabel bookshop saya drop ya. Oke, hilang ya. Saya buat lagi, namanya book self. Oke, saya create. Oke, sudah ya sampai sini ya. Saya buat. Kalau kita lihat, dia prosesnya sama ya. Jadi kita akan masuk ke localhost. Localhost PHP MyAdmin ya. Kita bakalan buat baru ya. New. Terus ini kalian kasih nama self ya. Jangan sampai salah.
kemudian kita create. Setelah itu kita bakalan masukin kode SQL query untuk proses pembuatan tabel pada SQL kita ya. Ini bisa kalian copy. Tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Sebenarnya kita bisa membuat, lihat sini, book, tabel name book. Kolomnya ada berapa? Kita lihat ya. Kolomnya ada ID, title, years, author, is complete. Jadi ada 5 ya. Kita bisa buat ini 5 kolom ini. Kita 5 ya. So, create. Sebenarnya kita bisa ngelakuin kayak gini. ID, terus auto increment, primary ya. ID, title, author, years, sama is complete. Kita lihat type-nya pakai apa? Varchar integer 11, integer 11. Atau kita kosongin aja ya. Ini varchar, autornya varchar, year-nya integer 5. Year-nya integer 5, kita kasih is complete itu tiny integer. Tiny integer isinya 1. Seharusnya kita bisa ngelakuin ini. Di sini bisa. Sini bisa ya. Tapi saya leave ya. Oke. Tapi kita bakalan praktekin pakai itu ya, nulis kode SQL ya. Jadi ya kita copy aja. Oke, kita insert. Oke, kita insert ya. Setelah kita insert, kita go. Akan terbuat sebuah tabel book dengan tampilan seperti ini. Jadi itu tadi datanya kita masukin 2 ya. ID 1 percobaan 2, ID 2 up ke bawah. Autornya ini is complete-nya 0 dan 1. Oke. Saya kelihatannya kurang ya di sini ya. Saya edit dulu ya ID-nya. Nah, ini auto increment. Jangan lupa menambahkan auto increment di sini ya. Jadi saya save. Kalau kalian ada yang error, berarti auto increment-nya belum kalian aktifkan ya. Jadi kalian masuk ke sini, masuk ke struktur, kan dari browse, kalian masuk ke struktur, kemudian kalian klik ini change, kalian centang ini auto increment. Oke, saya save. Oke, karena di sini saya
lupa nggak nambahin. Oke, prosesnya sama ya, kayak punya saya. Oke, langkah 3, kita bakalan ngebuat project baru yang berhubungan dengan proyek kita ya. Jadi kita bakalan masuk ke folder htdoc smkti res api bookshelf 1 ya. Saya mulai dari Windows C ya. Windows C, kalian cari exam. Kalau kalian kesulitan ya, kalian klik apa? Kalian pencet X bakalan bakalan ketemu. Terus kemudian kalian htdoc terus s smkti ya. Foldernya di dalam smkti ya. smkti terus kita buat res api bookshelf level 1. Oke, gini ya, ini filenya masih kosong. File yang satunya ini sudah isi banyak ya, tapi saya akan mulai dari nol. Jadi saya akan memulai praktekannya dari nol ya. Oke, untuk proses pembuatan folder baru sudah selesai sampai sini ya. Untuk contohnya saya pakai Laragon ya. Kalau Laragon dia masuknya ke www. Di sini ada Laragon. Laragon masuk ke www. Terus buat baru. Oke. Tapi kita akan ngelakuin di exam ya. SMKTI. Iya. Oke. Saya lanjut. Langkah keempat, kita akan membuka project di Visual Studio. Jadi kita buka Visual Studio. Visual Studio saya taruh di sini ya. Oh, sudah ada ya. Bentar, tapi saya ganti tema dulu ya. Oke. Oke, saya remote folder. Oke, nggak ada masalah ya. Saya nggak ngapus kok. Oke, saya mau ke sini. Kalian bisa lewat sini, open folder. Ini. Atau kalian bisa lewat sini, file, open folder, smkti, res api berusaha 1 ya. Downshift. Oke, sudah masuk ya. Oke, prosesnya seperti ini. Langkah 5, struktur folder dan file. Jadi kita akan ngebuat file baru namanya, kita bakal ngelakuin dua proses ya. Kita akan ngelakuin
proses koneksi ke database dan kita akan melakukan proses book get titik PHP. Oke, kita buat dulu ya koneksi titik PHP. Oke, dan book get titik PHP. Oke, ada dua file baru ya. Oh, dua file baru. Kalian kemarin ada yang lucu ya. Kalian ngeklik ini ya, file ya. Ini folder. Kalau ini file, saya delete ya foldernya. Oke, hilang. Oke, saya lanjut ya. Kita di sini akan ngelakuin ngoding ya. Kita bakal ngoding ya. Jadi langkah 6 itu adalah proses kita mengkoneksikan codingan kita ke dalam database MySQL. Jadi kita bakal buka file koneksi.php. Nah, isinya ini ya. Saya buat strukturnya dulu ya. PHP oke, $server, $local, $database. Oke, saya copy sedikit ya. Ini nanti yang akan dipanggil ya. Oke, kita copy. Nah, kode ini digunakan untuk koneksi ke database. Nah, kemarin saya yang buatan saya pertama kali kan di sini ada password ya. Passwordnya root ya. Itu salah ya. Jadi jangan kalau ada rootnya kalian hapus. Jadi yang benar itu ini kosong ya. Nggak ada password untuk rootnya. Oke. Kita akan copy ini. Cek apakah dia terkoneksi ke database. Nah, ini. Cek apakah dia terkoneksi ke database. Jika iya, itu koneksi successful. Kalau dia gagal, maka die koneksi file. MySQL koneksi error. Saya buka Postman. Postman. Oke. Kita baca ya. Kegunaan file ini digunakan untuk berkomunikasi dengan database. Sekarang kita bakalan jalankan koneksi tersebut menggunakan Postman. Oke, langkah 7 persiapan awal untuk menjalankan kode REST API ya. Yang pertama-tama kalian harus download dulu ya Postman.
Semen kalian. Setelah berhasil di download, buka 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 Postman kalian. Tapi sebelum itu kalian harus buat akun dulu ya. Buat akun, terus login. Setelah login, kalian bakalan ya masuk ke tampilan ini ya. Oke, kita bakalan ngebuat folder di Postman. Tujuannya agar proses request apapun bisa kita jadikan satu dalam satu folder. Oke, jadi kita bakalan ini klik collection plus ini ya, plus blank collection. Oke, kolam Postman. Oke, selanjutnya kita namainya REST API Dashboard Self level 1. Kenapa ya dikasih level 1 ya? Mungkin biar codingannya kelihatan mudah. Tuh. Ya ampun, Postman. Kenapa? Kenapa dengan Postman? Kenapa dengan Postman ini? Nah, apa dengan Postman? Ya ampun, buka Postman aja kayak gini, Kak. Internet jam 3. Internet jam 3, internet jam 3. Ah, internet jam 3, internet jam 3. Ya ampun, Ren. Kenapa dengan jam 3? Hah, internet. Loh, konyol. Loh, tes. Loh, aman ya? Ternyata aman ya? Ah, berapa menit? 29 menit loh, Rek. Ya ampun, internetnya, Rek. No woman. Astaga, internet apaan sih?
Ngawuri rek, 30 menit. Astaga, internet apaan sih? Saya berhentikan dulu ya. Kelihatannya mau azan. Saya matikan. Oke, saya lanjutin ya. Kita masuk postman ya. Untuk press api buksa ini saya hapus gak ya? Gini aja, saya edit. Bentar. Rename. Saya rename aja. Decimal. Oke, saya buat collection baru ya. Blank collection yang bernama res api, res api, book self level 1. Bentar, saya lihat. Book self, res api, book self ya. Res api, book self. Oke, kita buat request di sini. Saya namain koneksi. Untuk URL-nya, kita lihat URL-nya apa? URL-nya itu ini ya. Kita copy, paste, kita paste sini. Saya proses. Kenapa? Koneksi encon reviews. Kenapa? Saya matikan, saya nyalakan lagi ya. Koneksi harus api pixel. Bentar. Press api pixel harus satu. Benar kan? Bentar. Saya close ya. Oh, nah, bentar. Ini 80. Saya send. Ya, kenapa nggak bisa? Karena ini lokal saya itu portnya itu pakai 80. Oke, ternyata bisa. Oke, untuk codingan. Ya, itu codingannya bisa ya. Oke, ini untuk proses buket ya. Kita akan lanjut ke proses buket ya. Oke, 200 oke ya. Berhasil. Oke, langkah 8. Menulis kode mengambil data book.
Jadi kita akan masuk ke file book-get.php ya. Kita akan lihat ya manualnya. Jika diakses harus menggunakan metode get. Jika tidak, maka beri pesan error metode tidak sesuai. Oke, jadi saya copy, saya tunjukkan aja ya prosesnya. Oke, ini ya, ini pakai metode get. Oke, saya buat baru ya, request baru ya. Ini saya save, ini saya buat request baru. Saya beri nama book get. Nah, prosesnya saya pakai post. Ini ya, saya ambil ini ya. Koneksi kita akan book get titik php. Saya send error metode tidak sesuai. Ya, error metode tidak sesuai ya. Saya besarkan. Saya kecilkan lagi ya. Oke, saya save. Berarti proses kita selesai sampai sini ya. Untuk itu ya, untuk kode debugging ya. Ini kan udah debugging ya. Kode debugging. Setelah itu kita baca lagi ya. Nah, kode di atas digunakan untuk memberikan percakapan. Kalian bisa lah baca manualnya ya. Ini kita kan sudah buat request baru namanya book-get untuk mengambil data. Oke, kita sudah selesai sampai sini ya. Saya belum tes kalau pakai metode get. Seharusnya metode sesuai ya. Oke, metode sesuai. Metode sesuai. Oke, ya ampun. Oke, kita ke proses ini ya. Echo debugging sama echo metode sesuai. Ini bakal saya hapus ya. Saya timpa dengan ini kode ini. Saya timpa ya. Biar lebih enak ya. Saya kasih apa? Kasih tab ya. Oke, ini saya bahkan kasih uh, enter. Oke, kita send lagi. Nah, di sini ada itu ya. Saya perhatikan raw-nya ya. Jadi di sini ada field count. Field count itu mengacu pada struktur tabel ya. Struktur tabel yang kita buat. Sedangkan numRow yang berisi 2 itu mengacu pada ini data yang ada di dalam database. Datanya kan ada 2, ID 1 dan ID 2. Oke, saya lanjut proses ini ya, proses ini. Oke, jadi kita copy ini. Saya copy. Untuk kode debuggingnya sudah selesai. Kita paste lagi ke sini.
Oke, oke ya. Seperti ini saya send. Oke, datanya sudah terlihat ya. Tapi kita kurang nambahin satu, yaitu ini. Ketika kita gagal mengambil data dari database. Saya copy. Saya taruh di bawahnya sini ya. Dan kita kasih tutup. Oke, saya enter. Oke, kita cari. Oke, selesai. Untuk pertemuan 7 sampai sini saja ya. Soalnya ini sudah jam 3.41 ya. Ada suara azan. Saya matikan dulu. Tadi juga ada ya, saya matikan dulu. Oke, untuk pertemuan 7 sampai sini saja. Terima kasih.